Hai Berlianers, welcome back to BIC YouTube channel with me Nabila. Hari ini kita mau ngomongin tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, ini adalah tema yang seru banget sebenarnya dan wajib banget teman-teman hari gini untuk tahu. Hari ini aku ada di ST Indonesia yang ada di Big Mall nih, kebetulan juga baru buka. Dan kita mau ngobrol sama sosok yang ada di belakang ST Indonesia yang baru aja buka ini. Yuk! Hai Berlianers, nah sekarang kita udah sama Kak Ulfa. Hai Kak Ulfa, boleh disapa dulu nih Berlianers nih. Hai Berlianers. Kita hari ini mau ngobrolin tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Simpelnya usaha-usaha atau bisnis-bisnis nih Kak ya. Sama Kak Ulfa yang kayak di Samarinda udah wah banyak banget nih guys, berbagai-bagai, dan ini adalah usaha yang terbaru ya Kak ya. Kita akan bahas juga nanti setelah ini. Aku mau tanya dulu sama Kak Ulfa nih. Sebelum memulai bisnis nih Kak, mengawalinya dari apa sih Kak sebelum ke bisnis? Aku dulu sebelum ke bisnis kebetulan singer. Singer. Apakah kita minta untuk nyanyi guys? Oh enggak ya, beda ya. Oh Beda enggak ya. suaranya sekarang. Oh udah beda suara sekarang. Jadi dulu mengawali dari nyanyi nih Kak gitu. Terus akhirnya mungkin ada kesempatan mulailah merambah ke bisnis gitu. Dulu yang pertama kali apakah langsung sebesar ini bisnisnya? Dulu pertama kali nggak sebesar ini sih. Oh, Dulu oke. pertama kali itu kayak pernah juga jualan di sini nih, masih belum punya outlet, masih belum punya ruko, masih yang bener-bener kayak kita tuh ikut bazar pertama kali di Big Mall, oke. di Big Mall 2017. Oh lama banget ya, 5 Dan tahun itu yang lalu. bener-bener yang di lantai ini juga. Oke. Lama itu bener-bener yang kalau puasa tuh pasti ikut gitu kan. Oke, Kebetulan jadi- ada dikenalin sama temen dan diajak sama temen, ayo kita bazar aja yuk kalau kamu mau buka usaha baru gitu. Oh gitu, jadi memulai dari yang kecil-kecil Yang kecil dulu, dulu. dari bazar-bazar. Nah, produknya dulu apa tuh Kak? Produknya dulu tuh aku tuh kayak jualin baju, jilbab gitu. Fashion kan. ya, Fashion. Terus ya udah pokoknya memulai dari fashion karena aku tuh karena kebetulan netizen ini warga Warga net ya, Samarinda, warga warga ini net. tuh bener-bener kayak suka banget nanya outfit Oh, kan. oke. Oh, OTD ya zaman-zaman itu, OTD. benar. Dulu kan maksudnya masih sering OTD-an karena masih langsing. Oh gitu. Beda sekarang udah punya anak. Sekarang pun Iya. tetap beautiful ya guys ya. Gitu, Terus jadi kayak aku berpikir untuk kenapa aku nggak buka butik aja nih, terus Oh, barang-barang yang aku jual tuh oke. bener-bener yang barang-barang yang aku pakai, yang aku pakai keseharian, yang aku pakai buat hari-hari. Jadi karena sering ditanya-tanya itu ya, karena sering outfitnya ditanya, apa jadi, sih Kak? outfitnya beli di mana Kak? Oh, Gitu oke. kan. Saya jual gitu Saya kan, bener jual, juga. bener. Oke, Gitu. berawal dari fashion. Berawal dari fashion. Gitu. Terus sebelum masuk ke ini kan F&B nih ya Kak ya. Di fashion itu sendiri ups and downs-nya seperti apa sih Kak kalau untuk bisnis fashion gitu? Kalau untuk bisnis fashion sendiri ini, yang pertama kita itu harus benar-benar update sama yang namanya perkembangan zaman ya. Jadi kita tuh harus update terus, modelnya tuh kan ganti-ganti kalau baju Benar, ini kan. karena fashion tuh ada Fashion trennya, itu ada trennya. gitu ya, Jadi benar. otomatis kita kalau misalkan menyediakan fashion gitu kan, otomatis kan harus mengikuti tren sekarang apa nih gitu Benar, kan. harus update terus. Harus update terus. Nah, sedangkan kalau pas kita lagi benar-benar kayak kemarin covid gitu kan, itu kan benar-benar stuck banget kan, maksudnya penjualan apa segala macam gitu kan. Itu tuh kelemahannya tuh benar-benar yang nggak bisa update barangnya, nggak terupdate karena kan kita mau untuk muter modal lain juga kan, maksudnya. Jadi kayak ya udah stuck di situ gitu kan. Jadi Cuman salah kalau pas- satunya COVID ini yang benar-benar membuat down ya, Ya, salah satunya. benar-benar. Terus di masa itu untuk bangkitnya lagi gimana tuh Kak? Karena kayaknya nggak cuma fashion aja mungkin ya, salah satunya mungkin yang paling terdampak fashion karena orang nggak keluar rumah Iya, kan benar, waktu itu gitu. Jadi mungkin kayak keperluan untuk beli baju baru atau apa kayaknya nggak seberapa seberapa. di situ. Naik laginya gimana tuh Ya, Kak? naik laginya gini, aku tuh tipe orang yang nggak bisa diem kebetulan. Jadi aku tuh terus kayak berpikir dan menginovasi diriku sendiri, gimana nih caranya aku tuh biar
berkembang nih, nggak ke fashion aja kan, biar aku tuh kayak karyawanku ini tuh tetap dapat gaji, aku bisa tetap bayar listrik di ruko gitu kan, tetap apa Modalnya maintenance-nya ya, itu kan harus modal tetap benar-benar kebayar terus kan tiap jalan. bulan gitu kan, jadi kemana nih jalannya gitu kan. Akhirnya awalnya tuh open order makanan kecil gitu, Oke, lewat dari rumah. makanan. Makanan kecil lewat rumah. Ternyata makanan ini kan walaupun covid tuh kan orang-orang tuh Tetap beli makan. antusias ya, maksudnya kan antusias. tetap beli makan, tetap Justru kalau tambah lihat- banyak kan iya, makannya, justru karena di tambah rumah banyak. aja Iya, ya, banget. benar. Nah, makanya kemarin itu berpikir untuk beralih ke makanan kan. F&B akhirnya Akhirnya masuknya. awalnya belum ini dulu kan, apa namanya, belum buka yang besar-besar ini, jadi di rumah aja kan. Oke. Terus kalau untuk makanan sendiri nih, Kak, ekspektasinya Kak Ulfa apa sih bergeser ke bisnis makanan gitu? Dari sebelumnya yang fashion juga apakah ada kesusahannya atau sulit ternyata berpindah gitu? Iya dong, pasti nggak segampang itu dan semulus itu. Ekspektasinya kan pasti akan, oh ini nih laris nih, bakalan begini, begitu. Ternyata kan orang-orang nih, tipe orang-orang di sini itu tuh orang-orang yang akan membeli sesuatu tuh yang kalau lagi viral gitu. Oh, oke. Kita juga harus inovasi menu nih, otomatis nggak boleh di situ-situ aja, dan makanannya tuh nggak boleh itu aja, harus Oke. nanti misalkan minggu ini kita open order ini, minggu depan open order yang lain gitu kan. Supaya nggak bosen ya Supaya nggak orang-orang ya. bosan orang. Nah, kalau pas waktu kita online itu kan sistemnya jadi yang pesen duluan yang kita buatin. Benar. Kalau sekarang udah punya kayak kedai gitu kan, otomatis kan kita harus stok barang kan. Nah, Betul. kelemahannya itu adalah kalau pas stok barang ternyata ada kendala, misalkan kayak mati lampu atau apa segala macam oke. itu tuh. Nah, jadi kan mau nggak mau kalau mati lampu tuh sepi kan. Benar. Nah, ya udah barang otomatis kan sisa. Nah, itulah kelemahannya di situ. Kalau kita jual makanan itu, kelemahannya itu ketika barangnya itu tersisa. Bahan bakunya ya Otomatis tersisa. kan buat besok lagi itu udah nggak bisa. gitu kan. Karena harus fresh, karena harus dijaga kualitasnya. Harus dijaga kualitasnya. Betul. Udah, kalau besok lagi kan udah nggak bisa dan udah nggak enak lah menurut aku sendiri kan, karena aku sendiri itu tipe orang yang suka makan. Oke. Suka cobain makanan ini Nyoba gitu gitu. kan. Terus kalau misalnya menurut aku enak, dan aku tuh tipe orang yang suka makan dan suka masak. Oh, oke. Suka Kalau aku cuma berinovasi. makannya doang, Iya. masaknya enggak. Kita nanti ke rumahnya Kak Ulfa ya guys ya. Kita cobain ya masakannya Oke, apa. pokoknya harus mampir nanti ke rumah. Oke, di episode selanjutnya kita tunggu ya. Oke. Terus Kak. Terus akhirnya ya udah aku berpikiran untuk yang udah makanan aja nih, untuk makanan. Terus berpikiran nih mau di mana nih tempatnya, harus berpikir keras juga nih biar apa namanya, orang-orang ini mengenal aku ini dari bukan cuma makanannya tapi dari tempatnya juga gitu. Oh, oke. Karena penting banget mungkin ya zaman sekarang tuh orang datang selain karena menunya, terus juga lokasinya, strategis apa enggak, dan mungkin juga tempatnya tuh ngeliatnya instagramable nih gitu, suka foto-foto gitu kan. Nah, kalau dari Kak Ulfa sendiri nih Kak, peluangnya menurut Kak Ulfa untuk bisnis makanan kuliner di Samarinda seperti apa nih? Saat ini setelah pasca Covid ya bisa kita bilang ya. Menurut aku sih menjanjikan banget sih. Kalau untuk makanan ya, karena otomatis semua orang nih untuk kesehariannya otomatis pasti cari makan, hangout sama keluarga, apalagi pas weekend pasti hangout sama keluarga, makan sama teman-teman atau janjian arisan, terus tempat apa ngobrol meeting kan pasti otomatis mereka juga cari makan kan, makan siang, makan malam gitu kan. Nah, terus buat rapat gitu kan. Jadi karena keperluannya tuh cukup dasar ya, jadi peluangnya oke. Karena orang kalau kita ke fashion, orang bajunya biar setahun itu aja tuh nggak masalah. Benar, ya kan? benar. Tapi kalau makanan, Kalau makan setahun itu aja bosen. nggak mungkin. Oke, benar, gitu kan? benar. Otomatis kan orang terus tiap Benar. hari tuh makan kan, ya udah. Dan pasti pengen rasa-rasa yang berbeda. Itu lagi. Kebetulan di tempat aku di Naura Kitchen, tempatnya tuh di Mahatma Garden. Oh, oke. Jadi kalau ada yang berlianas mau mampir boleh ya. Boleh dong, nanti kita akan ada episode kesana kayaknya, Ya, harus boleh, wajib kita boleh. kunjungi Itu nih ya. ada makanan khas Pekalongan. Oh Kebetulan gitu. aku dari Pekalongan. Oke. Ada makanan khas Pekalongan yang memang di sini itu nggak ada yang jual. Oh, apaan tuh Kak? Ada nasi bono.
Oh gitu. Nanti kita ke sana. Nanti pokoknya harus mampir. Nanti harus aku mampir kenalin dan yang namanya nasi kita kudo itu coba. seperti apa. Enak pokoknya. Berlianers, ini kita kan masih di Es Teh Indonesia yang baru aja buka di Big Mall Samarinda. Ini sama Kak Ulfa, dan tadi tuh dari tadi rame banget ya, luar biasa, sukses banget Iya. ini kayaknya, insya Allah Insya sukses Allah, ya. amin. Nah kita nih mau ngobrol-ngobrol tentang produknya nih di Es Teh sendiri gitu. Sebenarnya ini kayak kebanggaan Indonesia ya Kak, Iya, teh bener. ini ya. Jadi Bener. kayak bahan bakunya juga punya kita sendiri gitu, dan yang konsumsinya juga orang-orang Indonesia tuh emang Iya. suka ngeteh Bener kayaknya banget, Kak bener ya. banget. Ini model kekinian sekarang pakai yang macem-macem kayak gini nih. Ini apa aja nih Kak Ulfa? Coba deh. Ini beberapa varian rasa dari es teh yang Mhm. favorit ya. Yang favorit, Ini ada oke. Chizu avocado. Chizu avocado, oke. Terus ini ada lemonade berry. Lemonade berry, satu Ini lagi nih ada Kak. produk terbarunya dari es teh. Oh, Ini yang terbaru ini. Chizu matcha. Chizu matcha. Sama ini juga termasuk salah satu best sellernya banget yang setiap orang tuh pasti nyari ini. Wow, apakah ini Kak? Chizu red velvet. Chizu red velvet. Oke, ini emang looks-nya kayak kekinian banget ya. Iya, Yang kekinian model banget. zaman sekarang tuh adalah minuman-minuman teh yang dibuat seperti Iya, ini. bener Jadi inovatif banget nih ya Inovatif hari banget. gini untuk di bidang kuliner, apalagi yang kalau dulu mungkin kita minumnya kayak biasa aja, aja, gitu, paling teh panas es teh, gitu, teh manis panas, gitu gitu ya. kan. Kalau udah masuk kafe jadilah dia modelnya Nah, seperti modelnya ini. Oke. Sejauh ini Kak, gimana sih antusiasnya orang-orang dengan dibukanya es teh ini? Alhamdulillah ya, maksudnya aku berpikir kan karena tadinya mau bikin usaha apa nih sebelumnya, karena udah merambah ke Fashion, kuliner, terus kayaknya nih perlu inovasi lagi nih ke apa sih, minuman gitu kan. Kebetulan aku Minuman. memutuskan untuk, karena aku belum basicnya bikin yang begini-begini kan, otomatis kan kayaknya franchise aja nih gitu kan. Oke. Memutuskan untuk ke ST itu karena pertama kali nyobain ST itu bener-bener yang kayak menurut aku worth it, enak, murah. Oh, oke. Jadi murahnya itu Murah. kayaknya Jadi enak, worth it, di murah. ST ini itu start mulai dari 7 ribuan aja tuh udah bisa beli es teh original. 7.000 kan. Jadi anak sekolah pun juga Anak bisa, sekolah bisa. ya. Nah, Oke. terus untuk varian rasanya juga banyak, ada 22 rasa. 22 rasa. Terus menurut aku ya, di antara minuman-minuman lain itu lumayan terjangkau dengan rasa yang enak ya. Terus menurut aku tuh apa, dia es teh ini punya ciri khas sendiri. Chizunya ini tuh bener-bener nggak bikin enak. Oh, oke. Karena emang ini minuman yang lagi viral Iya, yang ada yang chisu-chisunya viral. gitu. Terus Oke, untuk oke. yang seger-segernya tuh bener-bener apa ya, mereka tuh kayak perpaduan rasanya tuh enak banget. Oke. Enak aja menurut aku sih. Berarti ini variannya kalau dari yang aku lihat ada yang creamy, ada yang seger ya Iya, Kak ya. iya, Kayaknya yang ada creamy-creamy creamy, mungkin ada yang seger, yang ada pakai yang original teh. chizu. Oh, yang original tuh tetap ada juga, nggak Ada hilang juga, juga. ada juga. Oh, tetap. Jadi nggak usah ragu nih teman-teman, kalau mau ke ST Indonesia tetap yang originalnya tuh juga tetap ada gitu, bukan Tetap cuma yang ada. viral-viral doang gini ya. Mungkin nanti kalau misalnya kesini sama orang tua juga tetap masih bisa Masih minum bisa yang minum original. original. Jadi Nah, bisa kalau- nongkrong banget Iya, benar, di sini benar semua banget. ya. Kalau biasanya kan orang tua tuh kayak nggak banyak minum es Ah, kan. Nah, benar. itu biasanya kalau di kita di ST itu menyediakan less ice Oh, oke. sama less sugar Nah. kan. Jadi mereka yang nggak terlalu suka manis bisa apa, request kalau misalkan gulanya dikurangin ya Mbak gitu Oh, kan. oke. Atau esnya dikurangin ya gitu. Atau mau tambah gula atau mau tambah es gitu bisa juga. Jadi cara baru minum teh nih bisa di custom sesuai Betul lagi. kesukaannya kita seperti apa. Nah. Oke, kalau Kak Ulfa sendiri sukanya yang mana nih? Atau suka semua atau paling suka yang mana? Aku sih paling suka ini yang pertama. Oh, yang ini. cheese red Ada velvet. rankingnya, oke. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua aku suka seger ini. Oke, ini dan yang seger ini ya. Oke. Kebetulan baru 2 hari Mm-mm, mm-mm. buka ini kan Big Mall, itu kita udah habis hampir 2000 cup. Wow, luar biasa banget guys. Udah Dari 2000 cup 3 dalam 2 2 hari. Luar biasa. Dan ini emang tadi kelihatan ya dari tadi bener-bener kita kayak sok pede aja sebenarnya. Syutingnya sambil rame banget soalnya orang udah tadi di sini. Tapi Soalnya juga- ya apa-apa, namanya juga lagi promosi ya Kak ya. Promosi juga. Kebetulan juga terima kasih banget kemarin banyak undangan dari teman-teman seller sama Linda kan udah Iya. bantuin promosi. Alhamdulillah banget, mereka tuh benar-benar membantu banget buat sebagian promosi dari kita gitu kan. Oke, jadi tips Terus- promosi dari Kak Ulfa juga adalah diviralkan Iya, gitu Kak. benar.
bener banget. Karena sekarang media sosial itu luar biasa banget ya. Betul. Jadi kita harus memperkenalkan produk yang kita punya itu dari media sosial gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin kan kayak harus kita ketemu sama customernya baru menjelaskan segala macam. Kalau sekarang udah nggak perlu karena semua orang tuh kayaknya sekarang main gadget kan. Ya udah di tangan gitu ya. Jadi mereka pasti akan scroll Instagram, TikTok, terus Facebook gitu kan. Otomatis kan kita gimana caranya biar mereka itu kenal bahwa ini loh S10 gitu kan. S10 ada di mall sekarang, nggak cuma kayak outlet-outlet di luar tapi di mall. Mereka kan kalau di mall tuh enaknya kita mereka yang sekalian mau makan gitu kan bisa langsung dulu di sini terus makannya di mana gitu kan. Gitu, terus betul. mereka yang mau misalkan meeting atau hangout sama temen-temen kayak gitu bisa sambil minum dulu gitu kan, sambil jalan sambil minum sambil cicet manja sama temen-temen. Oh lala gitu. Jadi hari ini padat banget tips-tips dari Kak Ulfa untuk gimana sih memulai bisnis, juga untuk menjalankannya, memviralkannya juga kayak gimana. Jadi teman-teman kayaknya bagus banget untuk episode hari ini. Aku mau tanya nih Kak Ulfa, kenapa pilihannya ambil franchise gitu? Karena kan teman-teman juga mungkin kalau untuk makanan atau minuman ada yang kayak ya udah deh aku mau coba sendiri aja gitu menunya, misalnya kelebihannya apa sih atau yang membuat Kak Ulfa memilih kayaknya franchise aja nih gitu? Pertama, kenapa aku berpikir keras untuk franchise? Yang pertama, aku tidak punya basic untuk membuat minuman yang seperti ini. Ya kan? Kalau minuman yang monoton aja menurut aku tuh kayak udah terlalu biasa dan banyak gitu kan. Kayak orang tuh juga banyak yang jual gitu di mana gitu kan. Terus yang pertama si S10 ini kan produknya Nagita Slavina juga kan. Jadi kita tuh promosinya dibantu sama tim S10 juga gitu kan. Jadi mereka yang dari pusat ngebantu kita untuk promosi di daerah-daerah kita masing-masing gitu kan. Nah, kebetulan jadi kita tuh nggak terlalu susah promosinya. Kalau kita mengenalkan produk baru punya kita sendiri kan otomatis kita harus kerja keras banget nih promosi gitu. Betul. Nah, kalau mereka yang kayak franchise ini kan berarti otomatis kita tuh kerja tim dari Samarinda sendiri sama tim dari pusatnya mereka untuk mempromosikan produk kita gitu kan. Nah, jadi itu terbantu banget ya kayak di situ ya. Terus habis itu aku juga tidak punya basic untuk ke minum-minuman seperti ini. Jadi aku tuh kayak pengen belajar aja sebenarnya. Mengawalinya dari franchise ini. Mungkin nanti bisa punya brand sendiri Kak 2023. Doain. Amin. Soalnya melihat yang orang pertama kali, aku kan baca artikelnya bahwa orang yang pertama kali franchise es-teh ini sekarang tuh udah jadi orang yang besar, benar-benar yang udah punya franchise di mana-mana. Iya, ini kan aku dengar sampai 1000 outlet ya seluruh Indonesia. Alhamdulillah nih si es-teh udah buka 1000 outlet se-Indonesia. Luar biasa banget. Jadi dan Kak Ulfa salah satunya. Keren banget ya Berlianers. Cut, closing. Oke. Keep roll and action. Nah Berlianers seru banget ya hari ini kita ngobrol sama Kak Ulfa, banyak tips ya, banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Mungkin Kak Ulfa boleh dong kasih motivasi nih untuk teman-teman, untuk Berlianers yang kira-kira kalau mau memulai bisnis juga seperti apa? Oke, ini sering banget nih aku omongin sama beberapa teman-teman aku yang bahwa berpikirnya aku itu sampai kayak sekarang ini itu karena aku tuh punya modal. Salah. Bener-bener aku tuh karena dari awal itu modalku itu cuman seginilah, bisa dibilang segini, tapi karena aku itu maksudnya punya kemampuan dan yang pertama aku itu kayak jual jasa ya, maksudnya kan dulu kan nyanyi kita jual jasa, otomatis kan orang mengenal aku dari oh ini Ulfa tuh dulu penyanyi nih, dari seorang penyanyi terus kok tiba-tiba bisa jadi seorang pengusaha gitu kan. Aku tuh bener-bener yang dulu pertama kali buka di sini tuh ngemper. Oh gitu. Jualan sendiri, nawarin sendiri. Jadi dari kecil lah kayak. Silakan ibu masuk. Jadi bener-bener kayak mereka dulu sama seperti ini. Gitu. Aku ngerasain sendiri bahwa susahnya cari uang dan susahnya berusaha itu seperti apa. Jadi aku bener-bener merasakan sendiri walaupun dulu maksudnya kayak suami juga support kan, tapi aku tuh nggak mau maksudnya terlalu disupport sama dia gitu. Kamu cukup doain aku aja deh, cukup aku insya Allah bisa berusaha sendiri gitu kan. Dan aku orangnya tipe orang yang tidak bisa diam gitu kan. Nah, support sistemnya dari aku tuh jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah berpikir bahwa segala usaha yang kalian butuhkan itu memerlukan modal yang banyak. Jangan,
modal uang ya Kak modal ya uang. maksudnya. Sekarang sistem sekarang jualan itu mau seperti apapun kalian bisa jalan asal ada kemauan. Karena sekarang sistem jualan asal kalian posting modal cuman dropship aja kalian Betul, udah bisa betul, jualan bisa dan udah juga. bisa laku. Nah, enaknya sekarang itu kita tuh dipermudah untuk menjual sesuatu yang kita nggak perlu memerlukan modal. Benar, jadi Gitu kan. barang Jadi, atau jasa tuh kesempatannya udah besar kesempatannya banget udah ya Kak besar sekarang. banget asal ada media sosialnya dan kamu berani untuk yakin bahwa oke nih aku bisa sukses dari sini. Asal yakin aja pertama kali nggak akan ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi kalau kalian mau berusaha, mau awal-awal tuh pasti ya sakit-sakit dulu, nggak laku nih. Ini bagiannya nggak mau diceritain sama Kak Ulfa, Iya, biarlah yang udah keren kayak gini kelihatannya, tapi Heeh. sebetulnya juga memulai dari Iya, merintis memulai juga dari ya Kak, merintis dari dari awal kecil. juga, dari kecil, dari bener-bener yang ngerasain banget. Ya Allah, aku kayak gini banget ya. Tapi akhirnya hasilnya seperti ini Tapi sekarang. aku selalu memotivasi pikiranku dan hatiku. Aku selalu bilang, ayo Ulfa, kamu semangat, kamu pasti bisa. Kamu kayak kemarin aja rame kan, aku langsung bantuin sendiri nih, nggak usah yang kebanyakan aku langsung bantuin sendiri, nyatetin apa segala macam yang aku bisa, aku pasti bantuin. Kan karyawan atau pegawaiku tuh pasti otomatis aku langsung bantuin, karena aku tuh tipe orang yang walaupun aku sebagai owner, aku tuh harus bisa nih ngemas Harus brandku, tahu juga ngemas prosesnya brandku, seperti apa ya Kak ya. brandku harus tahu prosesnya dan harus bisa ngasih contoh yang baik untuk pegawai gitu. Jadi mereka nih aku aja semangat, apa kalian enggak, ayo dong semangat Nah, gitu. itu dia. Jadi salah satunya adalah semangat dan tadi yakin ya Kak ya. Yakin. Luar biasa banget Berlianers, hari ini kita ngobrol-ngobrolnya sama Kak Ulfa. Makasih banyak Kak Ulfa, kita Sama-sama, udah boleh Kak Nabila. diundang ke tempatnya. Boleh juga bisa ngicip-ngicipin Iya. ST teman-teman. Jangan lupa datang ke ST Indonesia di Mall Big Mall Big Mall Samarinda. Samarinda. Dan teman-teman juga aku ingetin sekali lagi, jangan sampai kalian lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notification supaya kalian gak ketinggalan video-video seru dari Berlian Indah Kosmetik. Bye!